Hai semua, bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan rencana untuk membentuk jalur ekspor langsung dari Indonesia ke Cina. Salah satu hasil dari SDCM tersebut adalah proposal lanjutan mengenai rencana inisiatif pembukaan jalur langsung ekspor dari Indonesia ke Cina. Berdasarkan rencana tersebut, pembukaan jalur ini merupakan langkah strategis dalam rangka menjalin hubungan ekonomi kedua negara lebih erat dengan cara mempercepat proses ekspor-impor untuk kebutuhan kedua negara tanpa harus melalui negara Singapura seperti sebelumnya. Luhut mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok untuk pangkalan-pangkalan Singapura, melainkan perlu mengekspor langsung ke Singapura dari Indonesia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Apa yang direncanakan sekarang adalah pembentukan jalur transportasi baru yang akan memungkinkan pengiriman barang dari pelabuhan Kuala Tanjung di Medan ke pelabuhan Ningbo di Cina. Dipercayai bahwa dengan adanya jalur ini, pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi simbol kemandirian ekonomi Indonesia yang secara langsung mampu mengekspor barang dalam bentuk kontainer ke pasar internasional tanpa harus melalui perantara. Kebutuhan yang mendesak untuk ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pelabuhan negara tetangga dan mempercepat proses dalam negeri untuk mendistribusikan barang. Dalam hal ini, Luhut juga menambahkan bahwa rencana ini telah dibahas secara rinci dengan anggota dari Cina dan mendapat umpan balik positif dari Wang Yi, Menteri Luar Negeri Cina. Luhut yakin bahwa dengan adanya saluran ekspor langsung ini, ruang lingkup kerjasama antara Indonesia dan Cina akan lebih mendalam dan produktif. Selain itu, momentum ini juga muncul seiring dengan pembentukan pemerintah baru di Indonesia yang diharapkan dapat melanjutkan kebijakan yang sudah dimulai oleh presiden sebelumnya. Luhut juga mengungkapkan keyakinannya terhadap masa depan kepemimpinan Presiden Xi Jinping dari Cina yang akan mendorong Cina menuju pencapaian modernisasi standar tinggi. Dia menjelaskan bahwa ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral lebih lanjut, terutama dalam aspek ekonomi. Karena kedua negara terlibat dalam proyek strategis, diharapkan hubungan ini akan terus maju ke arah yang positif. Selain jalur ekspor langsung, beberapa proyek lain yang juga sedang berlangsung dalam hal ini sebagai bagian dari kerjasama integrasi lebih lanjut antara Indonesia dan Cina menargetkan aspek investasi. Salah satu yang paling menjanjikan adalah investasi dalam proyek petrokimia yang terletak di Kalimantan Utara yang diantisipasi akan menjadi salah satu proyek dominan untuk memenuhi permintaan industri domestik. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia. Tidak hanya di sektor industri, tetapi juga di agribisnis, Indonesia dan Cina bekerja sama. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah kerjasama pertanian di Kalimantan Tengah. Dengan kolaborasi ini, diharapkan produktivitas pertanian di Indonesia dapat ditingkatkan dan pasar yang lebih kompetitif, baik domestik maupun internasional dapat tercipta. Rencana-rencana ini ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi Indonesia tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dengan pandangan untuk meningkatkan level hubungan kedua negara di masa depan. Dengan jalur ekspor langsung, membawa proyek investasi dan kolaborasi pertanian, Cina juga akan memperkuat posisinya sebagai mitra strategis Indonesia. Di masa depan, kerjasama yang lebih erat antara kedua negara diharapkan akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kerjasama di area lain yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa
untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.